Shalom dan selamat dalam Tuhan. Berjumpa lagi kita dalam renungan mingguan PKBGT Jemaat Barabaraya. Pada pagi hari ini, sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hari, mari kita merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita minta pertolongan dalam doa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan atas terhadap kami sekalian, sehingga di pagi yang indah ini Tuhan, Engkau masih memperkenankan kami satu dengan yang lain untuk merasakan kehidupan yang Tuhan masih berikan kepada kami sekalian. Terima kasih atas kesehatan, nafas baru, kehidupan baru yang Engkau masih berikan kepada kami, sehingga di pagi yang indah ini Tuhan, kami akan memulai aktivitas kami. Namun sebelum itu, kami akan membaca bahkan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu senantiasa hadir dalam diri kami masing-masing, sehingga firman-Mu yang kami baca bahkan renungkan pada pagi hari ini dapat kami aplikasikan dalam setiap langkah kehidupan kami sehari-hari. Ya Allah Bapa dalam kerajaan surga, bersabdalah, sebab sesungguhnya kami telah siap untuk membaca bahkan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Di dalam dan demi anak Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kaum Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Yesaya pasalnya yang ke-6, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-8. Yesaya pasal 6, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-8. Firman Tuhan, dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafin berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakainya untuk menutupi muka mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas itu sebab aku ini bibir dan melihat ia alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah ia? Maka sahutku, ini aku. Demikian firman Tuhan. Kaum Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, shalom dan selamat pagi. Dari pembacaan kita pada pagi hari ini, kita disimpulkan dalam satu tema, yaitu bukan kemampuan tetapi kemauan. Bukan kemampuan tetapi kemauan. Dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca Alkitab dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, kita akan membaca dan menemukan bahwa orang-orang yang dipilih oleh Tuhan adalah orang-orang yang kalau menurut akal sehat kita manusia adalah orang-orang yang punya banyak keterbatasan dan kelemahan, dan hampir semuanya pernah melakukan kesalahan. Tuhan memang selalu menggunakan manusia sebagai alatnya, bukan karena kemampuannya, tetapi karena kemauannya.
Salah satu tokoh yang terkenal dan langsung menerima panggilan itu adalah pada pembacaan kita pada pagi hari ini, yaitu Yesaya. Yesaya 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-8 menceritakan tentang begitu dahsyatnya kemuliaan Tuhan. Saya bahwa ia akan binasa karena dirinya penuh dengan kenajisan. Yesaya sadar bahwa ia akan binasa karena dirinya penuh dengan kenajisan. Yesaya sadar bahwa ia adalah seorang yang najis bibir, dan mereka yang juga najis bibir. Jadi Yesaya menganggap bahwa dirinya adalah orang najis karena ia tinggal bersama dengan orang-orang yang najis bibir. Hal itu sekaligus ingin mengatakan bahwa ia sebenarnya bukan orang yang layak untuk mendapat kesempatan dan penglihatan itu. Ia juga bukanlah orang yang berbeda dengan orang sekitar pada zamannya. Tetapi karena ketakutan Yesaya muncul akan binasa, setelah itu ia menyadari bahwa dirinya penuh dengan dosa dan seharusnya lah ia layak untuk melihat Tuhan Sang Raja alam semesta. Kaum Bapa yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai manusia, sebagai kita kaum Bapa, keraguan akan selalu hadir. Kita diperhadapkan pada suatu tugas atau suatu tanggung jawab yang diberikan kepada kita. Baik itu panggilan atau tantangan kehidupan yang sering kita hadapi dalam kehidupan ini. Segera mengukur batas kemampuan kita, dan di saat ukuran kita tidak sebanding dengan besarnya tanggung jawab yang dibebankan kepada kita, maka keraguan pun akan segera muncul dalam diri kita. Oleh ketika ia dipilih atau dipakai oleh bangsa Israel keluar dari perbudakan menuju tanah. Tetapi sebuah jawaban Nabi Yesaya, ketika Yesaya berada dalam situasi yang sama mendapat panggilan dari Tuhan. Berbeda dengan Musa, Yesaya langsung menyatakan kesiapannya untuk memandang kemampuannya. Lalu ia mendengar suara Tuhan berkata, "Siapakah yang akan kuutus?" Lalu kata Yesaya, "Maka sahutku, ini aku, utuslah aku." Sebuah sikap yang patut kita contoh dari Yesaya. Apa yang mendasari Yesaya sehingga dengan penuh semangat mengatakan bahwa inilah aku, utuslah aku. Karena Yesaya yakin dia hanyalah alat di tangan Tuhan, dan bahwa Tuhan akan sanggup melakukan yang lebih dari yang dia pikirkan. Keyakinan iman yang sangat luar biasa pemuda yaitu Yesaya. Kaum Bapa yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap kita memiliki kemampuan yang tidak terbatas. Nah, yang penting untuk kita sadari, sudah sepantasnya kita bersyukur karena kita dipilih Tuhan untuk melakukan pekerjaan yang mulia. Bukan kemampuan kita yang penting, tetapi karena kemauan kita untuk menjadi seorang pelayan Tuhan.
Selebihnya biarkanlah Tuhan yang mengatur apa yang Tuhan telah merancangkan sesuatu dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, mari kita berkata seperti utuslah aku, terpujilah Kristus. Amin. Kaum Bapa yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita telah mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa syafaat, kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan, di pagi hari ini kami kasih kesetiaan-Mu terhadap kami sekalian, sehingga di pagi yang indah ini Tuhan, Engkau masih memperkenankan kami untuk membaca bahkan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Sekiranya firman-Mu yang kami baca dan renungkan pada saat ini dapat dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami datang berdoa kepadamu buat kehidupan kami semua. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kami semua, berikan kami kesehatan, kekuatan ya Tuhan, dalam menjalankan berbagai aktivitas, dalam menjalankan berbagai pekerjaan kami. Kiranya kami dapat dimampukan untuk melaksanakan itu semua Tuhan. Ya Allah Bapa dalam kerajaan, buat beberapa anggota PKBGT yang dalam kelemahan tubuh, kami sebut namanya satu persatu, yaitu keluarga Bapak Petrus Sanang dan Bapak Sumbung yang sedang dalam kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati, berkati makanan, minuman yang dikonsumsinya. Sekiranya melalui itu semua, kesembuhan yang asalnya daripada Tuhan selalu nyata dalam kehidupan saudara-saudara kami ini. Kami juga berdoa kepadamu ya Tuhan, buat beberapa anggota PKBGT yang sedang merayakan ulang tahunnya. Kiranya Tuhan senantiasa menerima sukacita yang Engkau berikan kepadanya. Sekiranya melalui penambahan usia yang Engkau berikan kepadanya Tuhan, orang tua kami ini dapat menjalankan aktivitasnya seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan dan semakin dekat kepadamu ya Tuhan. Ya Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami juga mendoakan buat bangsa dan negara kami, buat pemerintah kami, mulai dari pusat hingga pelosok tanah air. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati mereka semua, berikan hikmat dan kebijaksanaan sehingga mereka dapat memimpin kami seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya Allah Bapa dalam kerajaan surga, selepas ibadah kami pada saat ini, kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kami sehingga aktivitas kami hari ini dapat berjalan seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, permohonan kami yang kami bawa di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Sekiranya kita senantiasa untuk melakukan setiap kehendak Tuhan, dan terlebih jangan lupa untuk men-share video ini agar rekan-rekan di luar sana dapat menyaksikan video hari ini. Kiranya kita juga senantiasa mendukung untuk channel PKBGT Jemaat Bara-Baraya dengan melakukan subscribe dan like, sehingga channel ini dapat berkembang dengan baik. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Selamat beraktivitas, shalom dan selamat pagi. Salam PKB.